Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, adik-adik mahasiswa ataupun calon TOEFL test taker. Apa kabar? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kali ini kita masih berada pada section Structure and Written Expressions, tepatnya pada skill yang kelima. Adapun skill yang kelima ini kita akan membahas atau memahami tentang penggunaan coordinate connectors. Yang harus kita pahami, yang sering kita jumpai, kalimat di dalam bahasa Inggris itu selalu memiliki lebih dari satu clause atau have more than one clause. Dia mempunyai lebih dari satu clause, satu klausa. Adapun yang dimaksud dengan klausa adalah sekelompok kata, ya, sekelompok kata yang minimal terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja. Ini kita sebut dengan klausa. Dan kemudian kita sering jumpai dalam kalimat terdiri dari dua klausa, kemudian dihubungkan, ya, dihubungkan dengan penggunaan coordinate connectors tadi. Adapun coordinate connectors yang harus kita pahami ada beberapa. Untuk mudah mengingatnya, kita singkat saja dengan istilah fun boy. Nah, pertama kita menggunakan kata for, biasanya diikuti oleh reason atau alasan. For. Kita contohkan kalimatnya, he didn't come last night. Berarti ini klausa yang pertama. Dia tidak datang malam tadi, for he fell asleep. Karena dia sakit. Jadi kita gunakan for ini untuk menyatakan alasan. Kemudian kita contohkan untuk penggunaan kata and, dia berfungsi untuk menyatakan hubungan penambahan, ya, untuk menyatakan hubungan penambahan. Kita contohkan di sini, Vina and Amel wake up at 5 a.m. Oke, itu klausa yang pertama. Vina dan Amel bangun pada jam 5. They got to school at 6:30 a.m. Dan mereka pergi sekolah jam 6:30. Maka dihubungkan oleh kata and sebagai hubungan penambahan atau informasi tambahan, seperti itu. Adapun penggunaan nor, oke. Adapun untuk penggunaan nor, dia sering didahului oleh negative element. Apa yang dimaksud dengan negative element? Kita misalkan di sini, she didn't answer my call. She didn't answer my call. Kan ada kalimat didn't di situ, not. Artinya ini kalimat negatif atau klausanya adalah negatif. Nor did her friends when I called them last night. Tidak juga her friend, tidak juga temannya when I called them last night, ketika saya menelpon mereka. Kemudian kata but, dia berfungsi untuk menyatakan pertentangan. Artinya makna klausa yang pertama dengan klausa yang kedua mengandung pertentangan. Contohnya di sini, the man helped in sincerity. Lelaki itu atau orang itu menolong dengan penuh keikhlasan. Itu klausa pertamanya. But, dia mengandung pertentangan. Tetapi, many people thought negatively about him. Banyak orang yang berpikir negatif tentang dia. Kemudian, penggunaan connectors or, kita gunakan untuk menyatakan alternatif atau pilihan. Ya, kita contohkan di sini. What do you prefer to stay at home? Or go to the cinema on this weekend? Kamu lebih cenderung kemana? Tinggal di rumah saja, or, atau, ya, mengandung pilihan atau alternatif. Or go to cinema on this weekend, atau pergi ke sinema akhir pekan ini. Kemudian, fungsi daripada connectors yet, ya, dia bisa berarti namun, ataupun meski demikian, yang berfungsi, ya, sama, menyatakan pertentangan, dia semakna dengan kata but tadi, ataupun kata nevertheless. Contohnya, the book is thick. Buku itu tebal. Itu klausa yang pertama. Yet, oke, mengandung pertentangan di sini. The text is large. Namun teksnya itu luas, besar, gitu ya. Fungsi connectors yang terakhir adalah so, yang jika kita terjebak, kan dia berarti jadi atau oleh karena itu. Dia semakna dengan therefore dan diikuti hasil atau result. For example, she has lived in London for more than 5 years. Dia sudah tinggal di London selama lebih dari 5 tahun. Ini klausa yang pertama. Resultnya, so, ini resultnya. Sehingga, she can speak English well. Sehingga dia bisa bicara bahasa Inggris dengan baik.
Nah, teman-teman semua, adik-adik mahasiswa ataupun TOEFL test taker, inilah beberapa coordinate connectors yang harus kita pahami arti sekaligus penggunaannya. Oh ya, teman-teman semua, hampir lupa catatan. Karena coordinate connectors ini berfungsi menggabungkan dua klausa, maka sebelum connectors tadi mesti diikuti oleh tanda koma. Mesti ada tanda koma sebelum connectorsnya, karena kita menghubungkan dua klausa. Kemudian yang lain yang harus kita ketahui, coordinate connectors ini dia tidak bisa diletakkan di awal kalimat, dia mesti di tengah-tengah kalimat. Kenapa? Karena dia berfungsi sebagai penghubung, seperti itu. Nah, sekarang untuk lebih jelas, mari kita coba menjawab beberapa soal berikut ini. Soal yang pertama, ya. Kira-kira apa jawaban yang tepat? Ya, jelas sekali ya. Kita perhatikan di kalimat ini mempunyai dua klausa. Dari mana kita tahu dua klausa? Pertama, ada yang membatasinya dengan koma. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kita lihat pada klausa pertama dia mempunyai satu subjek, yaitu I. Kemudian kata kerjanya adalah forgot. Kemudian setelah titik-titik itu kita lihat lagi ada satu klausa lagi yang terdiri dari satu subjek, yaitu I. Kemudian verbnya adalah got. Artinya di sini terdapat dua klausa. Otomatis harus ada coordinate connectors yang harus menghubungkan dua klausa ini. Adapun coordinate connectors yang bisa gunakan adalah yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang ada di sini adalah kata so, seperti itu. Maka otomatis jawabannya adalah B. I forgot my coat. Saya lupa dengan jas baju hujan saya. So I got very cold. Sehingga saya kedinginan. Seperti itu.